Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai dengan 51. Contoh sikap malaikat Santo Gabriel, Santo Rafael, dan Santo Mikael. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini dikatakan, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Hari ini gereja merayakan pesta malaikat agung, yaitu Santo Gabriel, Santo Rafael, dan Santo Mikael. Tentu kita sudah mengenal karakter mereka masing-masing. Santo Gabriel, pembawa kabar gembira. Santo Rafael sebagai penyembuh, dan Santo Mikael yang berperang melawan kuasa jahat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat agung ini pertama-tama adalah untuk melayani Allah, dan bukan demi kebesaran nama mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah, agar kerajaan Allah sungguh nyata di bumi. Mereka hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah, dan tidak akan pernah mengabdi kepada iblis. Mereka pun juga senantiasa siap diutus kepada siapapun, kemanapun, dan kapanpun. Sikap para malaikat agung ini bisa menjadi teladan untuk kita dalam hidup beriman, yaitu setia melayani Allah, hanya menyembah kepada Yesus, dan selalu siap diutus, walaupun tugas tersebut terkadang sulit untuk dijalankan. Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah bahwa Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami senantiasa mengabdi kepadamu,
dan dengan gembira hati melayani-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.